Yuk, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di materi hukum ketenagakerjaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Helmalia Hidra, yang kedua Desya Rizky Rahmasari, yang ketiga Nesti Arianti, yang keempat Intan Putri, yang kelima Dania Adiana, yang keenam ada Gabriel Anugrah, yang ketujuh ada Haliwal Akdida Maulana, yang kedelapan ada Muhammad Satria Maharaja, yang kesembilan ada Adilatus Saifa. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Helmalia. Upaya pengentasan kemiskinan di Pekalongan sebagai model pengembangan tanggung jawab sosial. Kemiskinan di Pekalongan belum terselesaikan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Dalam buku karya Indra Maipita, dijelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu satu, faktor internal yang merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Dua, faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain. Penyebab kemiskinan yang antara lain: 1. Tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sementara itu, untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. 2. Terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Ketiga, malas bekerja. Keempat, harga kebutuhan tinggi. Harga kebutuhan tinggi merupakan penyebab kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya yang sering terjadi. Hal ini juga menjadi alasan kenapa masyarakat yang miskin selalu merasa kurang atau bahkan tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat sudah miskin menghabiskan 60-80% dari penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan makanan. Upaya pemerintah Pekalongan untuk mengatasi kemiskinan. Dalam mengantisipasi lonjakan kemiskinan akibat pandemi, pemerintah kota siapkan strategi penanggulangan terpadu. Menurut Sailani, program penanggulangan kemiskinan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang bersifat terpadu dan berkelanjutan yang selanjutnya didorong dengan peran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku. Berdasarkan data BPS Kota Pekalongan tahun 2019, angka kemiskinan di Kota Pekalongan saat ini sebesar 6,60% dari jumlah penduduk. Target kami adalah menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebagaimana dalam RPJM di Kota Pekalongan 2016 sampai 2021 sebesar 5,14%. Tentu hal itu membutuhkan upaya dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, pemangku kepentingan di dalam perguruan tinggi, dunia usaha yang perlu didorong dan ditingkatkan. Selanjutnya, Wali Kota Pekalongan memadukan dan menyinergikan dana penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber. Dengan cara program rumah aman dibiayai bukan hanya dari dana APBD Kota Pekalongan, tetapi juga dari APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN pihak swasta atau sektor privat, swadaya masyarakat, dan potensi-potensi sah lainnya. Dengan beragam sumber pendanaan tersebut, Wali Kota Pekalongan membangun rumah inti tumbuh, memugah rumah, dan menata lingkungan pemukiman. Dalam membangun rumah inti, 20% biaya pembangunan didanai sendiri oleh masyarakat secara swadaya. Pada kenyataannya, bermacam-macam program pengentasan kemiskinan telah diterapkan juga guna mengatasi fenomena kemiskinan. Namun kiranya belum bisa mampu mengatasi permasalahan tersebut.
berbagai faktor muncul dan menyebabkan kegagalan penanggulangan kemiskinan di negara Indonesia, khususnya Kota Pekalongan. Kurang tepatnya, penanggulangan yang dilakukan pemerintah mengakibatkan fenomena kemiskinan akan selalu ada. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pemahaman pemerintah mengenai kemiskinan tersebut. Dan masih banyak faktor-faktor lain yang kemudian mengganggu jalannya program kemiskinan. 3. Untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial terhadap kemiskinan. Di Indonesia, adanya pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dilatar belakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pembangunan suatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Setiap pihak memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan juga faktor lingkungan hidup. Artinya, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan atau profit, melainkan juga memberikan kontribusi dan memberikan manfaat pada masyarakat, serta kelestarian lingkungan, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Elkington. Peran perusahaan terhadap masyarakat dalam hal ini diakomodir oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pelaksana Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas Pasal 4 yang mengatur bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 15B yang mengatur sistem penanaman modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Yang dalam penjelasan dari pasal tersebut dikatakan bahwa tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebar. Selain wajib karena ketentuan undang-undang, tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi wajib atas dasar pemenuhan kepentingan sosial yang mana korporasi dalam hal ini memberikan sumbangsi yang cukup banyak dalam hal yang menyediakan lapangan kerja. Pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan sebagaimana ditulis oleh Joseph Stiglitz, yaitu 1. Dampak negatif dari operasional korporasi, dan 2. Hubungan antara korporasi dengan masyarakat yang semakin kompleks sehingga diperlukan intervensi negara dalam mengatur aktivitas korporasi. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil yang ditemukan dari beberapa sumber di media internet, bahwa upaya mengurangi kemiskinan di Kota Pekalongan sudah dilakukan oleh pemerintah. Program yang diberikan oleh pemerintah bisa dikatakan membantu masyarakat seperti pemberdayaan usaha di lingkungan. Selain itu, pemberian dana APBD bukan hanya dari daerah atau kota saja, melainkan langsung dari pusat Jawa Tengah. Namun, walaupun pemerintah sudah memberikan begitu banyak program yang bisa meringankan masalah kemiskinan, masih saja ada masyarakat yang secara personal tidak mau berusaha dan hanya mengandalkan pemerintah. Perusahaan yang berdiri di sekitar masyarakat jarang sekali ada yang memberikan dampak baik, melainkan yang banyak terdengar di media adalah dampak buruknya. Hal ini yang menyebabkan masalah dan upaya penanganan kemiskinan masih belum bisa terlihat secara maksimal. Saran yang bisa diberikan adalah upaya dari setiap personal untuk mau memaksimalkan apa yang diberikan oleh pemerintah sehingga memberikan feedback yang bisa menjadikan keadaan lebih baik. Selain itu, pemerintah harus mengupayakan setiap perusahaan yang berdiri di sekitar pemukiman masyarakat memberikan dampak yang baik atau tanggung jawab sosial kepada warga sekitar. Pada akhirnya, kelompok kami telah melakukan presentasi bahwa masih banyak di media perusahaan-perusahaan yang belum memberikan feedback,
perusahaan-perusahaan yang belum memberikan dampak yang baik bagi lingkungan masyarakat. Kelompok kami belum bisa menemukan itu khususnya di Kota Pekalongan. Selain itu, yang terdengar di media adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan dampak buruk kepada masyarakatnya, seperti limbah, seperti antar perusahaan dan masyarakat yang ribut, dan yang lebih banyak kita lihat adalah pemerintah yang memberikan upaya penanganan kemiskinan kepada masyarakat melalui salah satunya adalah memberikan ongkir gratis untuk e-commerce atau Bukalapak dan sebagainya, sehingga pedagang-pedagang batik bisa mengirimkan batiknya di keluar kota dengan gratis ongkir. Jadi itu salah satu upaya dari pemerintah. Maka dari itu sebaiknya perusahaan yang berdiri di sekitar lingkungan masyarakat memberikan dampak yang baik khususnya bagi masyarakat sekitarnya, seperti memberikan lapangan pekerjaan atau mengurangi limbah sekitar mereka, khususnya di Kota Pekalongan dan perusahaan-perusahaan batik. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih Bapak. Besok? Saya tolana. Tapi jangan dulu. Wes, alhamdulillah. Vespa. Wah, Vespa. terima kasih.